Di desa kecil nan indah, di Cianjur yang asri, ada sosok penuh cinta, namanya Mang Gopar. Ia jaga warisan dari nenek moyang kita. Ayam pelung dirawat dengan penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cianjur Inisiatif. Pada hari ini kita akan membahas pelestarian ayam pelung Cianjur, ayam yang khas dari Cianjur. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang Ketua HIPA PN Himpunan Provinsi Jawa Barat ya, Mang Gopar nih. Kita ada Mang Gopar hari ini, kita berbincang-bincang selama 30 menit membahas ayam pelung. Gimana kabarnya Mang? Alhamdulillah baik. Mang nih, kan ayam pelung tuh ayam khas Cianjur ya itu ya, Mang. Sejarahnya gimana tuh tentang ayam pelung ini? Begini Kang Mo, untuk sejarah ayam pelung dulu itu lahir di 1853 Masehi. Berarti lama ya? Lama banget, makanya itu menjadi simbol atau primata khas Cianjur itu memang ayam pelung itu. Dari sana itu penemunya seorang ulama terbesar di Cianjur juga, yaitu Mama Jarkasi. Warung Konang? Warung Bunikasi. Bunikasi. Ya, kalau di Cianjur sendiri terkenal dengan Mama Asih. Mama Asih. Ya, nama lengkapnya Mama Jarkasi. Beliau itu salah satu penemu ayam pelung. Sejarahnya itu dulu kala itu beliau pas mau berangkat ke Surau, ke musola, itu kedengeran ada ciak-ciak suara anak ayam. Dicari di mana, di pinggir itu nggak ada. Nah waktu itu sampai naik ke atas bukit, ternyata di daerah pegunungan di sana, di Bunikasi, itu ketemulah ayam yang tidak berbulu, masih anakan. Ya mungkin sekepal inilah, kalau di Sunda itu bahasa Sundanya kumupu. 3 hari 4 hari cuma. Oh enggak, mungkin 1 bulanan lah. Sebulan itu memang nggak ada bulunya. Akhirnya diambil sama Mama Asih sendiri, dirawatlah si ayam pelung itu. Nah, dengan berjalannya waktu, umur sekitar 4 bulan, 6 bulan itu, sampai 6 bulan, itu belajar kukuruyuk. Kongkorongok. Ya, kalau bahasa Sunda mah kongkorongok lah. Cuma ada satu keanehan. Kok ini si ayam suaranya bisa panjang, dan kalau sekarang kan udah ada penilaian. Kalau dulu mungkin belum mengenal ritme suara ayam itu sendiri. Karena ada lomba ya, kontes. Iya, nah diperdalam, diamati. Setelah setahun umur ayam itu, kemungkinan ayam itu udah suaranya makin bagus. Kok bisa panjang, terus bisa ada nada mungkin kalau sekarang itu. Nah dan akhirnya diternakanlah di sana, disilangkan dengan ayam lokal di sana. Akhirnya keluarlah anak-anakan yang dinamakan ayam pelung. Nah dari sana, jadi kan kalau para ulama di sana itu kadang ada rutinan gitu. Nah ini untuk mempererat tali silaturahmi sama komunikasi antar ulama, karena udah menyebar di mana-mana, jadi ada bahasa kongkur. Kongkur itu kontes namanya? Bukan kontes, ya semi kontes lah kongkur itu. Jadi ada beberapa kurung ayam pelung waktu itu mungkin masih pakai tudung gitulah, nggak kayak zaman sekarang. Ajeng apa namanya? Ajeng beda. Kalau ajeng mungkin ya seperti itulah ajeng. Nah itu untuk mempererat tali silaturahmi para ulama di Cianjur itu, mereka memiliki ayam pelung karena udah nyebar. Lah terjadilah kongkur. Kongkur itu di setiap tempat muter, misalkan
1 minggu sekali, dalam 1 bulan ini 4 kali. Iya. Misalkan di Kampung Bunikasi Iya. hari Minggu ini, nanti hari Minggu depan di bulan di Warung Kondangnya, terus pindah misalkan di Cisalak, Iya. di Pasir Cau, Pucak Manis. ya betul, itu seputaran memang komunitas ayam pelung terbesar di Cianjur, di daerah sana. Memang asal muasalnya dari sana. Nah makanya sampai berlanjut sampai sekarang itu turunlah tahun 90-an itu ada namanya Anang Sungkawa. Apa itu? Anang Sungkawa itu salah satu tokoh, kebetulan kakek saya. Iya. Salah satu tokoh di kampung Cisalak, Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, yang beliau ini salah satu tokoh ayam pelung di Indonesia, pencetus penilaian penjurian untuk ayam pelung tersebut. Oh iya. Karena ada beberapa kriteria angkatan juga, ada beberapa angkatan. Ada angkatan kukudur, ada angkatan kukuril, ada angkatan kukelur. Iya, itu Jadi istilah-istilah ya. nggak panjang aja. Iya. Nggak panjang aja. Jadi itu tuh memang ada ritmenya, nggak sembarang ayam pelung panjang juara, nggak. Nah di sana kakek saya Buat standar sebenarnya iya, penjurian. betul, baku, dan bukunya masih ada di salah satu toko juga, kebetulan ada saksi hidupnya sekarang Pak Haji Jupri. Iya. Di sana ada, dulu itu kakek saya sama Mualim Dadang, Mualim Opik dan yang lainnya itu rembuk Iya. dan mencetuskanlah penilaian untuk ayam pelung tersebut, sampai keluarlah di sana angkatan kukudur kukulir. Nah dari angkatan tersebut yang paling bagus itu kukudur. Kukudur. Nah, cuma untuk sekarang, regenerasi sekarang, mungkin di dunia nggak ada angkatan kukudur. Justru yang ada angkatan kukudur itu adanya di Jepang, Jepang ya. bukan di Indonesia. Dulu itu tahun 96-97 ada di Jepang angkatan kudur, karena dulu anak Pangeran Akihito dan Pangeran Akihito sendiri ke Cianjur. Ke Cianjur ya. Ya dikasihlah Kukudur itu. cenderamata Iya. dari kita itu ayam pelung, dikembangbiakan di sana. Pantesannya kemarin di Cipadang itu iya anak itu kan dari Jepang itu ke sana ya anak. Betul, ke rumahnya Bahwo. Bahwo itu salah satu toko juga ayam pelung di sana. Jadi masih ada di Jepang nih pemirsa. Jadi ayam khas Cianjur jenis kukudurnya masih dilestarikan di Jepang. Nih Mang, kan ada turunan-turunan ya Mang, kalau beli ayam pelung ini ada silsilah. Betul. Silsilah itu namanya apa silsilah ya Pak? Silsilah aja. Silsilah itu silsilah ayam pelung memang silsilah. Jadi yang tadi itu yang mualim-mualim, anakan mualim-mualim itu punya nama ayamnya gitu kan? Enggak. Jadi begini, ketika semua ayam itu punya nama. Iya. Punya nama dulu, yang pas saya lahir aja tahun 94 itu saya umur sekitar SMP-an lah. Iya. Itu udah ada satu ayam yang Juara. memang juara dan memang tidak bisa dikalahkan. Angkatannya kukudur, dasarnya bagus, tengahnya juga bagus, ujungnya juga bagus. Namanya si Mega, punya Haji Sujai Cipanas. Nah dari sana itu udah silsilah ayam itu memang yang genetik ya, keturunan yang memang bapak juara. Sebetulnya yang paling bagus itu sama semua hewan juga harus dari betina. Betina. Iya. Ibunya. Jadi diternak di sana, mulailah keluar si genjelong, si ciung, sampai si gorolong. Itu banyak nama-nama ayam. Nah, barulah silsilah ini keturunan A, B, C, D karena nama itu sendiri gitu. Tapi ada nama ini turunan Pucak Manis, Warung Kondang, Bunikasi gitu. Ada juga kan nama-nama yang pelung. Karena yang memang awalnya itu dari Bunikasi, sebetulnya sekarang itu udah merata. Sekarang udah merata. Garut pun sekarang udah hebat-hebat ayamnya. Sampai sekarang itu
ke Lampung, ke Jawa Timur, ke Madura, ke Majenang, itu semuanya sekarang di Indonesia punya ayam bagus. Kalau perkembangan ayam pelung sendiri di Cianjur gimana, Bang? Alhamdulillah ya, sekarang karena sering hampir tiap bulan kita mengadakan kontes, kalau enggak latber. Jadi perputaran uang di sana untuk para petani juga sangat bagus, dan harga ayam pelung sendiri agak mahal, sampai 20 juta, 30 juta itu nyata. Dan memang ayam ada di sini aja, yang di depan itu Kang Wowo itu 20 jutaan ayam itu. Bang, ada rutinan Cibanteng tuh. Cibanteng kemarin itu kan karena COVID dia berhenti. Sekarang itu dimulai lagi. Itu kan fungsinya untuk silaturahmi kayak dulu lagi ya, kayak zaman betul. Di Cibanteng juga ada sesepuh ayam pelung juga. Dulu zaman regenerasi kakek saya ada, lupa saya namanya, siapa, Sujai atau apa gitu, lupa saya. Nah itu di Cibanteng juga. Cibanteng memang pernah mengeluarkan ayam-ayam bagus juga. Cibanteng, Kadu Dampit, Sukabumi, Bunikasi. Udah jelas kalau Bunikasi mungkin asal muasalnya ya dari sana. Itu peran pemerintah untuk melestarikan ada nggak, Bang, nih, Bang, supaya ayam pelung ini tetap lestari, kualitasnya bagus? Untuk di Cianjur sendiri kadang-kadang pemerintah juga ada, cuma nggak terlalu rutin ya. Kepengen saya ya pemerintah juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan latber atau apa. Untuk apa? Karena satu-satunya primata Cianjur yang memang terkenal itu selain tauco ya ayam pelung. Ya, disupport lah dari kegiatan-kegiatan latber di tiap PAC, mungkin itu akan membantu juga perekonomian masyarakat setempat. Ini kan di pengurus Persatuan Ayam Pelung Jawa Barat ya, Bang, ya? Betul. Agenda tahunannya ada. Ada. Bulanan ada. Ada. Tapi Kabupaten Cianjur ada nggak deh? Untuk di Cianjur sendiri paling komunitas aja. Yang ngadain komunitas-komunitas aja, yang sering yang memang ngadain latber tersebut. Karena memang untuk salah satu turun-temurun dari dulu itu untuk komunikasi, untuk mempererat tali silaturahmi ya. Itulah dengan cara konkur latber. Iya, kontes itu kan dapat meningkatkan kualitas ayam. Betul. Terus harga ayam. Iya, meningkatkan harga ayam sendiri. Ya, Bang, melalui kontes itu kan. Betul. Harga ternak kita jadi naik. Betul. Gitu. Jadi sangat membantu untuk para petani, khususnya para petani di bawah itu. Sekarang petani di bawah itu udah nggak bisa bohong dalam artian ayam itu bagus, mereka udah bisa ngejual di harga 7 juta ke atas. Bang, nih kan banyak nih kelompok-kelompok. Saya kemarin ke daerah Geprong, tiap sore kan anjing gitu, di daerah mana Jama juga tiap sore kan ngumpul konkur gitu, Bang. Sebetulnya ada, Mang Wowo, itu ada yang konkur, memang ada juga demplot. Kalau demplot itu penjual ayam pelung, Mang Wowo. Kalau konkur kan dia habis ngaji asar tuh ngarumpul tuh kan dia. Namun kita mah kayak mengadu kontes gitu, kontes lokalan. Ya gitu. Itu dengan cara konkur itu namanya untuk ya mempererat tali silaturahmi lah. Jadi tiap minggu memang ada muter di kampung-kampung gitu. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa ngedorong dengan program dari Hipap Nusantara untuk program latber tersebut gitu. Ada perdanya nggak untuk melindungi ayam pelung itu, udah ada apa belum, Bang? Kalau nggak salah udah ada, kalau nggak salah. Perdanya ayam pelung ya? Kalau nggak salah udah ada. Jadi yang organisasi pelestarinya di Cianjur apa namanya? Ada Hipap Nusantara, ada Hipapi. Iya, ada dua ini namanya dua perkumpulan di sana di Cianjur ini, ada Hipapi, ada Hipap Nusantara. Tapi itu bersatu, collab gitu? Bersatu. Ngumpul gitu? Iya, bersatu.
Ada agenda ke depan gitu, maksudnya bulan-bulan depan kontes ayam pelung? Insya Allah September ini ada kontes besar di, justru sekarang itu yang ngadain Rider 300. Rider 300 selain ada kontes domba untuk ulang tahun Rider 300 juga kemarin sebelumnya kan ada Dandim Cup itu, Pak Dandim. Itu sangat bagus dan sangat membantu juga buat perekonomian petani-petani ayam kecil gitu untuk di kayak kontes-kontes besar seperti itu. Maksudnya kan ada kontes bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, tahunan kan yang besarnya itu tahunan memang. Insya Allah tahunan nanti kita lanjut lagi ke Anang Sungkawa Cup. Itu memang program kami ya sebagai cucunya ya, program kakek saya. Kemarin sempat COVID karena berhenti. Insya Allah untuk tahun sekarang mungkin di akhir tahun ini kita akan mengadakan Anang Sungkawa Cup juga. Ini banyak orang pengen punya ayam pelung, Mang. Kira-kira belinya di mana, keteriannya gimana gitu, yang bagus itu? Kalau ayam pelung sekarang udah merata di tiap pelosok-pelosok, di tiap kampung-kampung, di kota pun ada peternak sekarang. Jadi memang kalau untuk lihat kriteria ayam pelung itu dari postur tubuh ya, postur tubuh agak tinggi. Terus memang si ayam pelung itu nggak terlalu gagah kayak ayam aduan, memang posturnya seperti itu gitu. Terus dari penampilan jengger juga yang bagus memang harus berdiri. Terus dihitung runcingnya jengger ini berapa tuh, Bang? Biasanya ganjil. Oh, ganjil 5. Ya, biasanya kriterianya seperti itu. Dari mata juga kalau bahasa Sunda ada mata kupa asak gitu. Kalau bahasa Sundanya, mata asem, mata kupa asak gitu. Terus dari sisik juga berderet rapi. Bulu juga yang memang bulu disebut bulu buhun itu tetap dominan merah, agak nyala ke hitam-hitaman. Oh iya. Nah, dari ujung jari kaki juga dari kuku itu sangat berpengaruh. Jadi harus tembus, misalkan kalau dari sininya matanya kupa asak, ke bawahnya juga kakinya kupa asak hitam. Enggak, hitam. Terus ada yang hijau botol juga. Nah, ke kukunya juga sama, harus hitam. Kalau ada salah satu kuku misalkan putih satu, semuanya hitam, satu aja putih, biasanya berpengaruh ke suara. Kadang ada namanya kebat muka. Kalau kebat muka tuh pertama panjang ayam tuh, yang kedua, yang ketiga terus-terusan pendek, terus nggak berlagap, nggak beraturan. Nah itu juga sangat berpengaruh. Terus di taji juga misalkan tajinya kakinya hijau botol atau kakinya hitam, tajinya putih, itu juga berpengaruh. Jadi memang harus full. Kalau ada tajinya ya? Ada. Kalau tak keluar taji putih aja, itu ada aja. Ada ayam disebutnya kebat muka, ada ayam yang nggak ada ujungnya, udah tahu kungkurunguk ujungnya juga berhenti gitu. Berpengaruh. Istilah-istilah yang tadi itu kan yang baru-baru tuh belum kenal lah, anak-anak muda semua ya. Kalau bisa ada istilah-istilah ayam pelung itu, ada yang melestarikan nggak, atau misalnya ada diklat, ada apa sih namanya pendidikan nih ayam pelung? Ada. Sekarang udah ada. Sekarang pelatihan juri udah ada, karena regenerasi dari zaman kakek saya juga mungkin regenerasinya udah meninggal, udah nggak ada. Jadi diturunkan adalah nanti dari pihak DPW atau DPP atau DPC itu memang mengadakan kursus juri, biar beregenerasi. Nanti ketika ada pertandingan itu, nah yang kursus ini diikut magangkan lah di seling, misalkan juri juri seniornya 2, juniornya 1 misalkan, seperti biar buat itu. Pengalaman ya. Betul. Mang, di situ ada kecurangan nggak tuh juri kalau di burung tuh? Misalnya ada jogok-menyogok nggak kalau penjurian gitu, nggak ada di kontes? Mungkin ada, mungkin ya, nggak selamanya main belakang sempurna. gitu, main belakang lah. Ada. Ya mungkin permainan juga ada. Tapi kalau di kami sendiri memang harus tegas. Walaupun contohnya lah,
kemarin di Dandim Cup. Semua juri dikumpulin, di briefing dulu sama saya. Mohon maaf para juri senior, junior, mohon maaf. Jangan ngelihat siapapun, jangan yang ngelihat ayam siapapun. Walaupun ini ayam saya naik nih, ayam Pak Dandim juga naik, saya bilang. Kalau ini naik, jangan seolah-olah ini ayam ketua kurang bagus jadi juara, nggak seperti itu juga. Jadi memang saya ngasih pengetahuan untuk biar fair play itu memang dikasih pengarahan, memang harus sportif. Karena berpengaruh kualitas ayamnya nanti malu ya, Mas. Betul. Nah gitu pemirsa, kita bincang-bincang tentang ayam pelung. Ayam pelung ini merupakan warisan nenek moyang Cianjur yang perlu kita lestarikan, dan perhatian Pemda diperlukan dong, Mang, ini. Sangat perlu. Iya. Sangat perlu. Terus ada apa Kak? Apa pengembangan ayam biar tambah lestari gitu, Mang? Sebetulnya mungkin kalau ada dorongan dari pihak pemerintah juga nanti bisa diadakan pengadaan atau pengadaan ayam-ayam terbaik di Cianjur disortir. Misalkan dari ini dulu lah, dari Hipap sendiri lah nyortir ayam bagus, jangan sampai keluar Cianjur dulu lah. Iya. Minimal ditampung dulu, ada modal ditampung, terus kita bikin plasma. Breeding ya? Iya, kita kasihkan ke petani lokal Cianjur, ditaruh per tiap PAC misalkan satu itu satu ayam. Jadi kalau untuk satu ayam bisa sampai 6 sampai 10 betina. Cepat berkembang biaknya ya, Mang. Cepat berkembang biak. Kualitas ayamnya bagus. Kalau dengan cara itu aja, misalkan ada plasma dan ada dukungan penuh dari pihak pemerintah, itu akan menunjang sekali buat meningkatkan perekonomian di masyarakat ya. Terus Bang nih, ayam pelung kan banyak di pinggir jalan, oleh-oleh, itu kan kita nggak tahu nih mau beli ayam pelung bagus apa enggaknya, apa dengar dulu suaranya atau gimana itu? Itu harus paham dulu, kalau orang awam taunya panjang aja. Panjang pasti dibeli. Karena ada beberapa kriteria di sana itu. Kalau angkatannya kukudur, terus tengahnya bagus, kalau di Sunda itu bitu. Ujungnya bagus, itu udah jelas patokannya ke sana aja. Itu udah bagus. Udah bagus. Nah gitu pemirsa, kalau beli ayam tadi udah disampaikan ada kriterianya gitu ya. Ayam pelung, kita penggemar ayam pelung, jangan sembarangan beli ayam gitu kan. Nanti harga mahal tapi kualitas tidak bagus. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemerintah, Bang? Mumpung ada nih buat pemerintah setempat ya, mudah-mudahan dengan adanya nanti mungkin dari pihak pemerintah untuk ngedorong untuk pengadaan ayam-ayam terbaik di Cianjur diplasmakan ke petani-petani tiap PAC, itu akan sangat membantu buat khususnya masyarakat kita di Cianjur lah, perekonomiannya intinya itu. Demikianlah teman-teman Cianjur Inisiatif. Kita ayam pelung itu khas Cianjur, kita perlu lestarikan dan perlu kita jaga ini, ayam ini jangan sampai musnah. Dan pemerintah diharapkan ikut juga membantu para penggemar ayam semuanya. Demikianlah percakapan kami dengan salah satu pelestari dan ketua Himpunan Peternak Ayam Pelung ya? Iya, Nusantara, Jawa Barat, Kang Gopar Hendra Gunawan yang merupakan anggota DPRD Partai PKB ya, Bang? Walaupun belum lantik. Mohon hatur nuhun, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema-tema yang lain. Mang Gopar, pelestari ayam pelung, suaranya merdu mengalun di pagi yang tenang, tradisi dijaga takkan pernah hilang. Ayam pelung Cianjur terus hidup
dan berkembang.